Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita masuk pada stasiun ke-45, suhbah, persahabatan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsaniyasnaini, mereka berdua di dalam gua Jabal Sur ketika mau hijrah ke kota Madinah, dari kota Makkah menuju Madinah. Idhuma, ketika mereka berdua fil ghari, di dalam gua di atas Jabal Sur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya. Nah, ini dia asal kata suhbah, sahabatnya. Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan sedih, jangan risau, jangan gundah gulana, jangan gusar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Lamma asbatallahu subhanahu lis-siddiq as-suhbata, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat Nabi, baina annahu azhara alaihi syafaqah, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan di antara Abu Bakar dan Nabi, antara Nabi dan Abu Bakar ada syafaqah, kebaikan, kelembutan, perlindungan. Qala ta'ala, Allah berkata, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan risau, jangan susah hati. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fal hurru, orang yang bebas, tidak menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, tidak menghambakan diri kepada benda, tidak menghambakan diri kepada dunia. Fal hurru syafiqun ala man yusahhibuhu, maka pasti dia akan berbuat baik kepada sahabatnya. Apa lawan dari kalimat ini? Kalau orang menghambakan diri kepada kekuasaan, maka dia tidak akan bisa syafiq, berbuat baik, berteman baik kepada orang yang menjadi sahabatnya. Kenapa? Ada kepentingan. Orang yang menjadi hamba pada uang, materi, tidak akan mungkin bisa tulus kepada sahabatnya. Kenapa? Karena masih ada kepentingan. Hanya orang yang bebas dari keterikatan dunia dan hawa nafsu sajalah yang bisa kau jadikan sahabat yang murni. Fal hurru, lawan dari kata haru, abdu, abdud dinar, abdud dirham, abdud dunya, abdud nafsi, hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, tidak akan bisa bersahabat dengan tulus. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Khushairi berkata, guru kami Ali bin Ahmad Al-Huwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Yahya bin Muhammad Al-Jiyani, dari Utsman bin Abdullah Al-Qurashi, dari Nu'aim bin Salim, dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, mata alqi ahbabi, kapan aku bertemu dengan sahabat, kapan aku bertemu dengan orang-orang yang aku cintai? Faqala ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi berkata, bi abina anta wa ummina, demi ayah kami, engkau, ibu kami. Awalasna ahbabuka, kau tadi mengatakan kapan bertemu orang yang kau cintai, bukankah kami ini orang yang kau cintai ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu sahabatku. Ahbabi, yang kusebut orang ku cintai itu, qaumun, mereka, lam yarawni, mata mereka tak pernah melihat aku. Wa amanu bi, tapi mereka percaya kepadaku. Wa ana ilaihim bil aswaqi aktsar, aku lebih rindu kepada mereka. Rinduku bukan main kepada mereka. 14 abad yang lalu Nabi sudah merindukan kita. Pernahkah kita rindu kepada Nabi? Wassuhbatu ala thalathati aqsam, persahabatan itu terbagi 3. Suhbatun man ma'a man fauqaka, bersahabat dengan orang yang berada di atasmu, dengan senior. Wahiyya fil haqiqati khidmatun, kalau engkau bersahabat dengan orang yang berada di atasmu, gurumu, kakakmu,
Sesungguhnya hakikatnya itu bukanlah persahabatan, tapi khidmatun, pelayanan, menjadi pelayannya, melayani dia. Wa suhbatu ma'aman dunaka, bersahabat dengan orang yang di bawahmu. Wa hiya taqdi 'alal matbu' bisyafaqati war rahmah. Kalau kita bersahabat dengan adik kelas kita, adik kita, junior kita, itu pada hakikatnya adalah bersikap lemah lembut, baik dan kasih sayang kepada mereka, karena tak selevel dengan kita. Wa 'ala tabi'i bil wifaq wal hurmati. Orang yang mengikut itu, maka dia mustilah menyesuaikan sifatnya. Wifaq. Kalau tak sama sifatnya, akan terjadi clash. Wal hurmah, saling menghormati. Bersahabat dengan orang di atas kita, kita melayani dia. Bersahabat dengan orang yang di bawah kita, kita menyayangi dia. Dari mana ini? Dari hadis Nabi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Siapa yang tak sayang kepada yang kecil, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat kami, kata Nabi SAW. Yang ketiga, wasuhbatul akiffa wan nuzara, bersahabat dengan orang yang selevel. Wa hiya mabniyatun 'alal itsar wal futuwah. Maka dasar persahabatan dengan orang yang selevel dengan kita adalah itsar, lebih mendahulukan dia daripada kita. Wal futuwah, kita sudah bahas tentang futuwah. Kalau masih 50-50, itsar. Tapi kalau sudah, ambillah semua. Fulan, sini. Ya. Kalau kita dapat 100, aku mau angkat kau jadi staf. Kalau nanti kita di jalan dapat 100, aku mau MOU dengan ente. Kalau nanti kita dapat 100, berapa kau kasih aku? 50-50. Oke, deal, kita jalan. Isar itu namanya. Tapi kalau kita dapat 100, berapa kau kasih aku? Terserah kau lah, ambillah semua. Itu futuwah. Faman sahiba syaikhan fawqahu fi rutbah. Siapa yang bersahabat selalu bersama dengan syekh di atasnya, dalam usia di atasnya, dengan ilmu di atasnya, fa'addabahu tarkul i'tirad. Maka dia dididik untuk menolak, meninggalkan segala penolakan. Nggih, ya, setuju. Wa hamlu ma yabdu minhu ala wajhin jamil. Semua yang baik-baik, semua yang elok-elok, semua yang bagus-bagus, tunjukkan. Wa talaqqa ahwalahu bil iman bih. Dengan iman yang penuh, percaya, sehingga bisa berada pada hal posisi itu. Kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, beberapa sahabat kami bertanya kepada Imam Mansur, kam sanatan sahibta Abu Utsman Al-Maghribi? Berapa tahun kau berteman dengan Abu Utsman Al-Maghribi? Fa nazara ilaihi syizran. Lalu dia pandang dengan mata bersinau. Memandang dengan ujung mata bersinau. Maqani inni lam usahibhu. Aku tidak pernah bersahabat dengan dia. Tapi kau selalu dengan dia. Aku tidak bersahabat dengan dia. Bal khadimtuhu muddatan. Aku cuma jadi pelayan dia. Asal kata sahibah, sahib artinya selalu bersama. Sahib, itu sahib gua tuh. Nah, selalu bersama dengan dia. Berapa lama kau bersahabat dengan dia? Aku tidak pernah bersahabat dengan dia, tapi kami tengok kau selalu bersama dengan dia. Aku melayani dia. Amma idza sahibaka man huwa dunaka. Kalau kau bersahabat dengan orang di bawahmu, fal khiyanatu minka fi haqqi suhbatihi alla tunabbihu ala ma fihi min nuqsani fi halatihi. Maka pengkhianatan darimu tentang hak persahabatan itu, alla tunabbihu ala ma fihi min nuqsanin fi halatihi. Ketika engkau tidak memperingatkan dia tentang kekurangannya, maka sesungguhnya kau sudah mengkhianatinya. Biar aja lah. Mau jatuh dia situ, mau telentang dia situ, bukan urusanku. Diam engkau, maka itu adalah pengkhianatan. Walihada kataba Abul Khair At-Tinani, oleh sebab itu Imam Abul Khair At-Tinani berkirim surat kepada Imam Ja'far bin Muhammad ibn Nusair. Wizru jahlil fuqara alaikum. Dosa orang-orang yang jahil di bawah kamu, kalau kamu jadi tuan guru, itu kamu nanggungnya.
Li'annakum istaghaltum binufusikum, karena kamu sibuk memikirkan diri kamu, anta adibihim, kamu rupa mendidik mereka. Fabaqau jahalah, maka mereka tetap menjadi bodoh. Kenapa mereka menjadi bodoh? Karena kamu sibuk mendidik diri kamu. Kamu sibuk mengkaji kitab kuning, kamu sibuk, akhirnya orang-orang menjadi bodoh, kamu ikut menanggung dosanya. Amma idza sahibta man huwa fi darajatik, kalau kau bersahabat dengan orang yang selevel denganmu, fasabiluka at-ta'ami an uyubihi, maka engkau at-ta'ami an uyubihi, tidak kau pandang aib, cacat, kekurangannya. Wa hamlu ma tara minhu ala wajhin min ta'wilin jamil, kalau kau lihat dia keliru, maka kau takwilkan. Keliru kau lihat dia, maka kau takwilkan. Takwil itu artinya sarful lafzi min ma'nan ila ma'nan akhar, mungkin ada makna lain. Itu arti takwil. Ma amkanaka, sebisanya kau takwilkan. Tak cepat kau menghukum dia, jangan menjudge dia. Begitu nampak tak sesuai, mungkin, nah, tetap husnuzan. Fa illam tajid ta'wilan, kalau kau tidak menemukan takwil, utta ila nafsika bituhmah, maka dirimulah yang kau salahkan. Itu kalau selevel. Wa ilal tizamil lil a'immah wa ilal tizamil la'imah, dirimulah yang kau salahkan dan engkaulah sebetulnya yang tercela. Itu kalau selevel kita. Kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata dari Ahmad ibnu Abil Hawari, aku berkata kepada Imam Sulaiman, Abu Sulaiman Ad-Darani, inna fulanan la yaqa'u fi qalbi, si fulan itu tak ada dalam hatiku, tak berkesan dia dalam hatiku. Ada kawan-kawan ini kan berkesan kita dalam hati. Aku berkesan kali sama si fulan. Si anu tuh rata aja kurasa. Kata Imam Abu Sulaiman, walaysa yaqa'u aidan min qalbi. Sama, aku pun dia tak begitu berkesan dalam hatiku. Walakin ya Ahmad, la'allana ataina min qibalina. Boleh jadi yang salah itu kita. Dia tak berkesan di hati kita, boleh jadi yang salah itu kita. Lasna min jumlatis salihin, karena kita ini tak soleh. Falasna nuhibbuhum, itu maka kita tak cinta sama dia. Bukan salah dia, salah kita. Begitu kalau selevel. Kalau orang di atas kita, kita layani dia. Kalau orang di bawah kita, kita sayangi dia. Kita tunjuk ajar dia, kita kasih tahu dia. Kalau selevel dengan kita, selalu kita salahkan diri kita. Qila, ada riwayat, sahiba rajulun Ibrahim bin Adham, seorang laki-laki bersahabat dekat dengan Imam Ibrahim bin Adham. Falamma arada an yufariqahu qala lahu ar-rajul, ketika mereka akan berpisah, laki-laki itu berkata, in ra'aita fiyya 'aiban fanabbihni alaih, kalau kau lihat aku ada cacat, kekurangan, tolong beritahu aku, Tuan Guru. Kata Ibrahim, inni lam araka bika 'aiban, tak ada cacatmu, tak pernah nampak aku cacatmu. Li'anni la hazduka bi'ainil widad, karena aku memandang engkau dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita melihat orang dengan pandangan kasih sayang, tak ada cacat orang. Fastahsantu minka ma ra'aitu, maka semua yang kulihat dari dirimu baik. Fasal ghairi an aibik, kalau kau mau tahu tentang cacatmu, tanyalah orang lain, jangan kau tanya aku. Kau tanyalah haters. Wa fi ma'nahu ansyadu, makna seperti itulah orang bersyair. Syair ini masyhur. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila, walakin ainas sukhti tubdil masawi. Kalau sudah kita senang sama orang, maka tak akan mungkin lagi nampak cacat dan kekurangannya. Tapi kalau sudah benci sama orang, buruk sajalah yang nampak. Apa pepatah Melayunya itu? Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang, semut besar kali itu, tungau. Tungau di seberang sungai Nil kelihatan. Kalau di sungai, kalau semut di seberang sungai Siak masih dekat lagi. Tungau di seberang sungai Nil kelihatan. Wa hukiya an Ibrahim bin Syaiban, diriwayatkan dari Imam Ibrahim bin Syaiban, dia berkata, kunna la nusahib man yaqulu na'di. Kalau ada orang berkata, ini sendal saya, kami tak mau berteman. Ini sendal saya, kami tak mau berteman. Kenapa begitu? Innahu adhafa syai'a ila nafsihi,
karena dia sudah menisbatkan sesuatu kepada dirinya. Ini sendal saya nih. Wal idhafatu tu'adzin bil milki wal istihqaq. Karena kalau sudah ada kepemilikan, ada pengakuan hak, itu mereka sudah catatan bagi mereka. Sudah. Gimana kalau sendalnya digembok? Kalau ada orang mengaku-ngaku, sudah. Kalau hanya sendal begitu bagi mereka, bagaimana dengan orang kalau ngomong-ngomong sikit-sikit? Kalau bukan karena saya, kira-kira bisa tak kita lama berkawan sama orang yang sikit-sikit saya? Saya kalau cerita sama orang, tak saya kenal, 5-10 menit, asal udah saya katanya, itu dah tak sesuai. Aku mendengar Abu Hatim As-Sufi berkata, dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Abu Ahmad Al-Qalansi, kana min ustadi Al-Junaid, di antara guru-guru saya namanya Imam Junaid. Sahibtu aqwaman bil Basrah. Aku bersama dengan banyak orang pernah di kota Basrah, Irak. Fa akramuni, mereka memuliakan aku. Fa qultu marratan li ba'dihim, suatu ketika aku tanya kepada mereka, aina izari? Mana kainku tadi? Mana kainku? Fasaqatat min a'yunihim. Fasaqattu min a'yunihim. Sejak itu aku tak dipandang mereka lagi. Karena aku sudah mengklaim kepemilikan. Jadi gimana cara nanya kain kita? Ada kalian nampak kain tadi di sini? Tipis dia. Tipis. Ini kita bukan cerita masalah halal haram ini. Kalau fikih, ini fikih, ini kaji masalah pensucian hati. Ada nampak kain tadi sini? Begitu. Hanya 2 huruf aja yang membedakan. Ada nampak kain ku, kena udah. Kepemilikan. Aku mendengar Abu Hatim berkata, dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Imam Ad-Duqqi, dari Imam Az-Zuqa, Mundu 40 sanah usahib haula. 40 tahun aku bersahabat dengan mereka. Fama ra'aitu rifqan li ashabina. Aku tidak pernah melihat kerembutan, kebaikan pada sahabat kami illa min ba'dihim li ba'd. Yang ini baik ke ini, yang ini lembut ke ini menyayangi ini. Aw mimman yuhibbuhum. Wa man lam yusahibhu at-taqwa wal wara' fi hadzal amr akal al-haram. Siapa yang tidak dibekali takwa dan wara', pasti dia akan makan haram. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara'. Takut kepada yang halal, zuhud. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkatalah seorang laki-laki kepada Imam Sahal bin Abdullah, uridu an usahibaka ya Aba Ahmad, ya Aba Muhammad. Imam Sahal, aku ingin bersahabat dengan engkau, aku ingin selalu bersama denganmu Imam. Idza mata ahaduna faman yusahibul baqi. Aku ingin bersahabat denganmu Imam Sahal. Nanti kalau di antara kita ada yang mati, kalau aku mati duluan, kau berkawan sama siapa? Nanti kalau kau mati duluan, aku berkawan sama siapa pula? Faqala Allah. Nanti kalau aku mati, kau berkawan sama siapa? Dia menjawab, Allah. Apa kata? Qala lahu falyusahibhul an. Kalau orang sudah bisa menjawab begitu, bisa berkawan. Tapi kalau masih kesana kemari, tujuan dari persahabatan itu hanya Allah. Bersahabat karena benda hilang. Bersahabat karena kepentingan musnah. Bersahabat karena Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Sahiba rajulan muddah. Ada 2 orang berteman. Summa bada li ahadihim al-mufaraqah. Kemudian sampai masanya mereka berpisah. Fasta'dzana sahibuhu, lalu sahabatnya itu minta izin. Aku minta izin mau pergi. Kata sahabatnya, bi syartin alla tusahiba ahadan illa idza kana fawqana. Boleh, syaratnya setelah kau pergi ini bersahabatlah dengan orang di atas kita. Wa in kana aidan fawqana fala tusahibhu. Li'annaka sahibtana awalan. Wa qala ar-rajul zala min qalbi iradatul mufaraqah. Sejak mendengar ucapannya itu, hilang ingin berpisah.
Karena apa? Karena dia ingin supaya saya tetap mencari orang yang kualitas persahabatannya lebih baik, ilmunya lebih baik, adabnya lebih baik. Rasanya tak ada lagi orang lebih baik dari dia, maka tetap sajalah berkawan, bersahabat dengan dia. Aku mendengar Abu Hatim As-Sufi berkata, dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Imam Ad-Daqi, dari Imam Al-Kinani, sahibani rajulun, kata Imam Al-Kinani, ada seorang yang bersahabat baik dengan saya. Wa kana ala qalbi thaqilan. Ada orang bersahabat dengan saya, selalu dengan saya, tapi cuman hati saya berat. Ada kadang kawan-kawan ini kita kan dengan ini 50%, dengan ini 10, dengan ini signal kadang-kadang hilang. Wa kana ala qalbi thaqilan. Berat kali hatiku sama ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Fawahabtu lahu syai'an. Ku kasih dia hadiah. Liyazula ma fi qalbi, untuk menghilangkan yang ada di hatiku itu. Falam yazul. Tapi tak hilang-hilang. Fahamiltuhu ila baiti. Ku ajak dia ke rumahku. Udah ku kasih hadiah tak juga hilang, ku ajak dia ke rumahku. Wa qultu lahu, ku katakan kepadanya, "Dha' rijlaka 'ala khaddi." Letakkan tapak kaki kau ke pipiku. Fa aba, dia tak mau. Faqultu la budda, letakkan kakimu ke pipiku. Fafa'al, dia pun meletakkan kakinya ke pipiku. Wa'taqadtu an la yarfa'a rijlahu min khaddi hatta yarfa'a Allahu min qalbi ma kuntu ajidu. Jangan kau angkat kakimu sebelum hilang rasa yang ada dalam hatiku ini, baru kau angkat. Falamma zala an qalbi ma kuntu ajiduhu, ketika sudah hilang rasa itu, qultu lahu, ku katakan sama dia, irfa' rijlakal an. Angkatlah kakimu, sudah hilang rasa itu sudah. Karena Ibrahim bin Adham ya'mal fil hasad. Imam Ibrahim bin Adham kerjanya menanam, ngambil upah tanam. Wa hafizul basatin, dan menjaga kebun. Untuk makan sehari-hari ngambil upah menanam tanaman dan menjaga kebun. Wa yunfiq ala ashabihi. Hasilnya dia kasih makanan sahabat-sahabatnya. Hasil dari ngambil upah bercocok tanam dan jaga kebun itu untuk makan sahabat, untuk makan. Dah, begitu aja itu. Qila kana ma'ajabatin, qila ada riwayat menyebut kana min ma'ajama'atin min ashabihi. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham bersama sahabat-sahabatnya. Fa kana ya'mal bin nahari wa yunfiq alaihi. Kalau siang dia menjaga kebun orang, dapat uang untuk makan. Wa yajtami'una bil lail. Malam mereka ngumpul. Wa hum shiyam. Malamnya mereka ngumpul. Fakana yubti'u fir ruju' minal amal. Suatu hari lambat Imam Ibrahim bin Adham ini pulang dari kerja. Faqalu lailatan. Kata kawan-kawannya, ta'alau na'kul futurana duna. Ayo kita buka puasa, kita tinggalkan Ibrahim bin Adham. Hatta ya'udu ba'da hadha asra. Kita buka puasa, Ibrahim bin Adham, ya udah kita tinggalkan aja. Fa'aftaru, mereka pun berbuka. Wa namu, mereka pun tertidur. Falamma raja'a Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham pulang, wajahadahum niyaman. Sahabat-sahabat udah tidur semua. Kata Ibrahim, masakin, kasihan. La'allahum lam yakul lahum ta'am. Waduh, kasihan kawan-kawanku ini. Makan buka puasa pakai apalah mereka, padahal biasanya aku yang bawa makanan. Fa'amida ila syai'in min ad-daqiq kana hunak. Dilihatnya ada tepung, fa'ajinahu, lalu dibuatnya adonan, buat roti, wa uqada 'ala nar, dinyalakannya api, buat adonan pakai minyak sapi, wa tarahal malah, lalu kemudian dilemparkannya arang, fantabahu, sahabat-sahabatnya itu pun terbangun. Begitu nyala api, sahabat-sahabatnya terbangun. Wa huwa yanfukhu fin nar. Waktu itu dia sedang meniup. Ketika dihidupkan api, menyala, terbangun sahabat-sahabatnya. Waktu itu Imam Ibrahim meniupkan api. Faqalu lahu fi dzalik, la'allakum lam tajidu futuran fanimtum. Aku masak, begitu pulang kerja ini capek, aku masak ini karena aku khawatir kamu tadi belum buka, kelaparan. Lalu kalian tidur. Fa ahbabtu an tastayqizu, aku ingin kalian bangun, maka ku nyalakan api.
Dan setelah roti ini matang, makanlah kalian. Faqala ba'duhum, apa kata sahabat-sahabatnya? Unzuru, tengok. Malladzi amilana, tengoklah apa yang dilakukan Ibrahim bin Adham. Wa malladzi bihi yu'amiluna, tengoklah bagaimana dia memikirkan kita. Pulang dia kerja, bukan dia tidur, malah membuat adonan tepung gandum, menyalakan api, karena disangkanya kita tertidur kelaparan. Dan perhatikan pula bagaimana kita memperlakukan dia. Bukannya kita tunggu dia pulang, baru buka bersama, tapi kita biarkan pula lah dia, kita makan duluan. Qila, apa hikmah di balik cerita ini? Allah angkat derajat Ibrahim bin Adham karena dia lebih memperhatikan sahabat-sahabatnya itu daripada sahabat-sahabatnya itu memperhatikan dia. Di situ letak kelebihan. Qala, ada riwayat menyebut Ibrahim bin Adham, kalau dia ada orang ingin bersama dengan dia, dia tetapkan ada syaratnya 3. Antakunal khidmah wal adhan lahu. Tuan Ibrahim bin Adham, saya mau jalan bareng dengan antum. Boleh. Syaratnya yang menjadi pelayannya mesti aku. Kalau mau jalan sama saya, aku yang jadi pelayan. Yang memberi izin apa-apa, aku. Wa antakuna yadahu fi jami'i ma yaftahallahu alaihi min dunya kaidahu. Kemudian kalau nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, wa antakuna yadahu fi jami'i ma yaftahallahu alaihi min dunya kaidahu. Kalau nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka kita mesti yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu yawman rajulun min ashabihi, ana la aqdir ala hadza. Kalau begitu aku tak sanggup bersahabat. Berat kali syaratnya. Kata Ibrahim bin Adham, ajabani sidquka. Kejujuranmu membuat aku terkagum-kagum. Imam Yusuf bin Husain berkata, aku pernah berkata kepada Imam Zunnun, ma'aman usahib, siapa yang layak aku jadikan sahabat? Ma'aman la taktumhu syai'an ya'lamullahu ta'ala minka. Siapa yang paling layak aku jadikan sahabat? Orang yang tidak kau sembunyikan sesuatu darimu, yang tak kau sembunyikan sesuatu yang pernah diajarkan Allah kepadamu darinya. Apa artinya? Tak segan engkau menceritakan rahasiamu kepadanya. Segala yang diberikan Allah kepadamu kau ceritakan kepada dia, itulah sahabatmu. Tapi kalau masih ada kau rasa sungkan, segan, bukan sahabat. Imam Sahal bin Abdullah berkata kepada seorang, in kunta mimman yakhafu siba fala tusahibni. Kau kalau masih termasuk takut pada binatang buas, jangan bersahabat denganku. Kalau masih takut pada binatang buas, jangan bersahabat denganku. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Hasan al-Alwi, dari Abdurrahman bin Hamdan, dari Abul Qasim bin Munabbih, dari Bishr bin al-Haris. Apa kata Imam Bishr? Sahibtul ashrar, aku berteman dengan orang-orang jahat, turithu su'az dhanni bil akhyar. Aku berteman dengan orang-orang jahat, apa efeknya? Akhirnya aku su'uzan sama orang baik. Jangan berkawan sama orang jahat. Walaupun kita tak jadi jahat, paling tidak su'uzan sama orang baik. Diriwayatkan dari Imam Junaid, dia berkata, lamma dakhala Abu Hafs Baghdad, ketika Imam Abu Hafs masuk ke kota Baghdad, kana ma'ahu insan, dia bersama sahabatnya, asla, gundul, botak, la yatakallam bi syai', tidak bicara apa-apa, diam saja. Fasa'altu ashaba Abi Hafs an halihi, kutanya sahabat-sahabat Abu Hafs yang lain tentang orang ini. Faqalu, mereka menjawab, hadza rajulun anfaqa alaihi 100,000 dirham. Orang inilah yang sudah menanggung biaya 1.000 dirham. 100,000, 100,000 dirham. Wastadana 100,000 dirham anfaqaha alaihi. Memberikan 100.000 dirham dan meminjam pula 100.000 dirham lagi untuk memberi, wala yurakhis lahu Abu Hafs an yatakallam biharfin, dan Abu Hafs tidak mengizinkan dia untuk bicara walau sehuruf.
Kau kalau mau berkawan sama aku, kalau mau jalan sama aku, ikut syaratku. Jangan ngomong. Wa qala Dhunnun, Imam Dhunnun berkata, la tushab ma'allah illa bil muwafaqah, wala ma'al khalqi illa bil munasahah. Kalau engkau bersahabat, kalau engkau bersama dengan Allah, bil muwafaqah, sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Kalau sama orang, bil munasahah, saling menasihati. Kalau sama diri sendiri, bil mukhalafah, hawa nawahan, hawa nafsu. Kalau sama setan, bil adawah, musuhi. 4. Kalau bersama dengan Allah, sesuaikan keinginan Allah, sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Insya Allah selamat. Kalau berkawan sama makhluk, saling nasihat menasihati. Kalau sama diri sendiri, mukhalafah, lawan keinginan hawa nafsu. Kalau sama setan, jadikan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwan. Setan itu musuh. Tapi tak banyak orang yang menjadikan setan sebagai musuh. Banyak juga berkawan dengan setan. Qala rajulun li Dhunnun, seorang laki-laki berkata kepada Imam Dhunnun, ma'aman usahib, siapa orang yang layak kujadikan sebagai sahabat? Ma'aman idza maridta adaka wa idza aznabta taba alaika. Kalau kau sakit kau dijenguknya, kalau kau buat salah dia berdoa supaya kau taubat kepada Allah. Kalau kau silap, dimaafkannya salahmu. Kalau kau buat dosa pada Allah, dimintakannya ampun kepada Allah. Kalau ada orang seperti itu, berkawanlah kau dengan dia. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Asy-syajar idza nabata bi nafsihi la yastanbutuhu ahadun." Kalau pokok kayu tumbuh sendiri, kalau pokok kayu tumbuh sendiri yang tidak ditanam orang, yuriqu, daunnya lebat, walakinnahu la yasmir, tapi tak berbuah. Tempat bernaung bisa, tapi buat semak aja. Kadzakal murid, begitu juga dengan seorang murid, orang yang punya keinginan yang kuat. Idza lam yakun lahu ustaz, kalau dia tak punya guru, dia takharraju bihi, tempat dia belajar, la yaji'u minhu syai', dia tidak menghasilkan apa-apa. Baik dia memang baik, tapi tak berbuah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Akhadtu hadzal tariq an Nusrabazi." Saya mengambil ilmu pensucian hati ini dari Imam Nusrabazi. Imam Nusrabazi ngambilnya dari siapa? Dari Imam Shibli. Imam Shibli dari siapa? Dari Imam Junaid. Imam Junaid dari siapa? Dari Imam Sirri As-Saqati. Imam Sirri dari siapa? Dari Imam Ma'ruf Al-Qirkhi. Imam Ma'ruf dari siapa? Dari Imam Daud At-Ta'i. Imam Daud dari siapa? Wa Daud At-Ta'i laqiyat tabi'in. Dia berjumpa dengan tabi'in. Tabi'in dapat dari siapa? Dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu ilmu ini datangnya dari mana? Sunnah. Dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu sanad keilmuan tetap mereka jaga. Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Aku mendengar guruku berkata, lam akhtalif ila majlis Nusrabazi qattu illa tasaltu qablahu. Aku tidak pernah datang ke majelis Nusrabazi sebelum mandi dulu. Setiap mau datang ke majelisnya, mandi dulu. Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi berkata, lam adkhul ana ala Ustaz Abi Ali. Tidak pernah aku bertemu dengan Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Berapa banyak dia dari Ali Ad-Daqqaq, Ali Ad-Daqqaq, Ali Ad-Daqqaq. Waktu bidayati, pada awal-awal belajar, illa sa'iman. Aku setiap ketemu sama dia, kalau ketemu siang, pasti aku dalam keadaan puasa. Wa kuntu aghtasilu qablah. Sebelum bertemu itu aku mandi dulu. Wa kuntu ahduru baba madrasatihi. Aku hadir dari pintu madrasah ghairu marrah. Tak sekali dua kali. Fa arji'u minal bab. Pulang dari situ juga. Ihtisyaman minhu an adkhula alaih. Karena segan. Fa idza tajasarat marrah. Wa idza tajasartu marrah. Kalau tiba-tiba saja aku suatu ketika berani-beranian, wa dakhaltul madrasah, tiba-tiba datang nyelonong aja masuk. Kuntu idza balagtu wasatal madrasah. Tiba-tiba aku datang aja masuk ke pintu, nyelonong, selonong boy. Tiba-tiba sampai ke tengah, ya sahibni bi syibh khadir. Maka aku pun merasa malu. Aku tutupi diriku. Hatta law gharaza fiya ibrah.
andai tertusuk duri, andai tertusuk jarum kakiku, la'alli kuntu la uhsinu ibiha. Saking kan aku menjaga segan di depan dia, andai tertusuk jarum, tetap juga aku jaga di bawah, tetap juga aku jaga rasa hormatku kepadanya. Idza qa'adtu liwaqi'atin waqa'at li lam ahtaj an as'alahu bisani bil mas'alah. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak bertanya kepadanya, segan. Fa kama kuntu ajlisu yabtadi bi syarhi waqi'ati. Aku duduk, kemudian guruku itu pun mulailah menjelaskan. Wa ghairu marrah ra'aitu minhu hadza ayanan. Tak 2-3 kali aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, dia bercerita tentang keadaanku. Tahu dia apa yang sedang aku alami. Kuntu fakir fi nafsi katsiran. Sering aku berpikir, law ba'atsallahu fi waqti rasulan ilal khalqi hal yumkinu an yazid min hashmatihi ala qalbi fawqa ma kana minhu. Sampai berterlintas di pikiranku, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di zaman ini, apakah mungkin aku lebih hormat dan lebih memuliakannya daripada penghormatanku kepada guruku ini? Fakana la tasawwaru li anna dzalika mungkin. Tak terbayang di pikiranku bahwa itu terjadi. Wala azkuru anni fi tuli ikhtilafi ila majlisihi. Sepanjang aku belajar datang ke majelisnya, summa kauni ma'ahu ba'da husulil waslah. Sepanjang aku belajar kepada dia dan setelah aku sampai kepada makam-makam tertentu, anjara fi qalbi aw khatara bi bali alaihi qattu i'tirad. Tak pernah sekalipun aku menolaknya, tak pernah sekalipun terlintas di hatiku aku melawannya. Ila an kharaja rahimallahu minad dunya, sampai dia meninggal dunia. Begitulah keadaan Imam Qushairi bersama Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Maka berkesan sekali pengajaran Imam Abu Ali itu. Jangan heran kok banyak sekali riwayat dia di sini. Guru kami Hamzah bin Yusuf As-Sahmi Al-Jurjani berkata, dia diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad Al-Abdi, dari Abu Awanah, dari Imam Yunus, dari Khalaf bin Tamim Abul Ahwas, dari Muhammad bin Nadar Al-Harisi. Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Kun yaqzanan, wahai Musa, sadar, jangan lalai, jangan lupa, selalu waspada, selalu terjaga. Murtadan li nafsika akhdanan, hendaklah engkau punya teman, sahabat yang bisa mengingatkan kalau lupa. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa kullu khidnin la yu'atika ala masarratin faqisah. Kalau ada sahabat yang tidak sesuai dengan kamu, tidak patuh dan taat kepadamu, faqishu, maka jauhkanlah dia darimu, karena itu hanya akan menjadi penghalang saja. La tusahibu, jangan kau bersahabat dengan dia. Fa innahu yuqsiqul qalbak, karena dia akan membuat hatimu jadi keras. Musa, jangan berjalan sendirian, carilah kawan. Kalau kawan itu tak sesuai denganmu, jauhkan dia darimu. Karena kalau tetap juga kau berkawan, dua gendangnya. Kalau tak dia stres, kau stres. Fa innahu yuqassi qalbak. Akhirnya karena tak cocok, kau mengamuk-ngamuk, kau marah-marah, hatimu keras, kau jadi terhijab dengan Allah. Wa huwa laka aduun, dan dia jadi musuhmu. Wa aktsir min dzikri, banyak-banyak kau berzikir dengan aku. Tastaujib ala syukri, kalau kau banyak mengingat aku, maka kau akan bersyukur kepada aku. Wal mazid min fadli, dan akan kulimpahkan karunia dariku. Apa maknanya? Tak bisa kita sendirian berjalan, mesti ada sahabat. Makanya orang-orang selevel Nabi Musa pun tetap ada sahabat. Siapa sahabatnya? Harun akhi. Nabi Isa hawariyun. Wa iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Siapa menolong aku menolong agama Allah? Qala al hawariyun, kata hawariyun, kami menolong engkau. Nabi Muhammad SAW paling banyak sahabatnya.
Sahabat Nabi itu 114.000, kata Imam Abu Zur'ah. Tapi yang ada biografinya 12.000. Yang lain itu tak ada biografinya. Biografi sahabat itu bisa dibaca dalam kitab Usudul Ghabah atau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Khusus biografi sahabat-sahabat Nabi. Yang ada biografinya 12.000 orang. Yang dijamin masuk surga 10 orang. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abdullah bin Al-Muallim. Imam Abu Bakar At-Tamastani berkata, terakhir, ishabu ma'allah. Selalulah engkau bersama dengan Allah. Selalulah bersama dengan Allah. Fa illam tutiqu, kalau tak mampu kau bersama dengan Allah, fashabu ma'aman yusahhib ma'allah. Kalau kau tak sanggup bersama dengan Allah, karena hati kau tak kuat, karena zikir kau tak kuat, usahakan engkau selalu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Lituwassilakum barakati suhbatihim ila suhbatillah. Dengan barakat persahabatan dengan mereka itu, dengan barakat selalu bersama dengan mereka itu, itulah yang menyampaikan kamu nanti kepada Allah. Itulah maka kita selalu silaturahim sama kiai, sama buya, sama tuan guru. Kalau pergi ke suatu daerah ceramah, kita jumpai dulu. Pergi ke mana kita pergi? Dari mulai Aceh, yang sudah meninggal kita datangi. Di Aceh kita ziarah ke makam para tengku-tengku, para ulama-ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili sampai, Syekh Hamzah Fansuri sampai. Lalu kemudian ketika ke Kalimantan, ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ziarah ke makam Syekh penulis Durrun Nafis Muhammad Nafis Al-Banjari, ziarah ke makam guru sekumpul. Yang masih hidup kita datangi, yang tak sempat padahal sudah direncanakan Tuan Guru Zuhdi, takdir Allah. Ada orang-orang itu kalau kita lihat wajahnya, ingat kita dengan Allah. Duduk kita, ingat kita dengan Allah. Duduk kita tenang terasa. Tapi ada pula orang ini kita tengok mukanya, ingat kita proposal. Pas kita tengok mukanya, astagfirullah. Itulah maka saya sampai sekarang, itulah makanya kalau ada jamaah minta bawakan proposal ke gubernur, ke bupati, tak mau saya. Bukan saya tak mau menolong. Saya takut nanti pas jumpa saya gubernur, bupati itu, mohon maaf Pak Ustadz. Dulu saya kalau nengok Ustadz ingat saya Allah. Tapi sekarang sejak Ustadz bawa proposal ini, asal Ustadz bisa endorse, bisa. Bisa Ustadz, jangan. Kalau aku membawakan proposal ke bupati, ke gubernur, wali kota, menteri, kepala dinas, jangan. Rusak nanti hati mereka gara-gara itu. Pahamlah jamaah. Ini tujuannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok malam kita sampai kepada stasiun Tauhid. Insyaallah. Stasiun ke-46. Sebelum kita selesai, kita baca dulu pertanyaan jamaah. Pertama dari Pak Abdul Halim. Terkait materi semalam tentang safar, bagaimana hukumnya bila perjalanan jauh tapi untuk naik gunung Pak Ustaz? Bagus. Siru fil ard. Siru fil ard. Berjalanlah kau di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengok bagaimana mereka mendustakan Allah SWT. Ada duit, pergi ke Mesir. Tengok Fir'aun. Coba Pak Abdul Halim kumpulkan semua kawan-kawan Bapak yang pelit-pelit. Ajak mereka ke Danau Qorun di Mesir. Ajak mereka, kita ada tur nih bro, jalan kita. Yang suka-suka hobi naik gunung, nanti kita akan ke manjat Bukit Tursina. Oh mantap kata dia. Turun dari sana, singgah ke Danau Qorun.
Tanya nih, apa ini danau nih? Disinilah Qarun beserta istananya tenggelam masuk ke dalam. Kalian yang pelit-pelit. Nah, mati kalian. Qarun karena pelitnya besar di danau. Kalau macam kau ini masuk parit mati. Jadi Pak Abdul Halim, selama perjalanan itu mengingatkan kita kepada Allah, silakan jalan, naik gunung, naik ke bukit. Tapi sholat berjamaah tetap. Siru fil ard, fanzuru kaifa kana, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar, pelajaran, wahai orang-orang yang memperhatikan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, melewati jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka diberikan Allah jalan mudah untuk menuju surga. Pak Abdul Halim jangan berhenti memanjat gunung-gunung, bukit-bukit. Tapi jangan gara-gara itu pula tak sembahyang. Ibu Astuti, Ustadz, jika kita adopsi bayi dari lahir, apakah binti si bayi tetap bapak biologisnya? Tetap bapak kandungnya, Ibu Astuti. Kebetulan bapak kandungnya udah meninggal dunia, tak apa-apa. Rupanya kalau udah meninggal dunia, expire rupanya. Kan tidak. Ibu Astuti, yang menyebabkan hukum adopsi di Indonesia itu menjadi haram ada 3. 1, pakai nama bapak adopsi. Tak boleh. 2, wasiat harta. Banyak orang tak punya anak, diangkat anak adopsi, tulis wasiat harta. Semua hartaku untuk anak angkatku ini. Adapun adik-adikku, sendal jepit pun jangan kau kasih. Mana boleh, haram. Wasiat harta, semua harta tak boleh. Kalau mau kasih wasiat, tak boleh lebih dari 1/3. Kalaupun mau dikasih juga hibah, tapi harta warisan tetap ada. Ini sekarang banyak orang ngangkat anak, kasih semua. Yang ketiga, banyak orang mengadopsi anak, lalu kemudian hidup bebas, tidak ada lagi batasan mahram. Ini yang buat haram. Kalau ibu mengadopsi anak, Ibu Astuti, ibu adopsi anak laki-laki, ibu tidak akan mahram dengan anak itu. Kecuali ibu sempat menyusukan anak itu dulu, misalnya ibu punya anak, meninggal anak ibu, ada air susu, ibu susukan anak itu 5 kali kenyang. Bukan 5 kali susu, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka dia menjadi anak susuan. Itu bisa. Hah? Iya. Nah, oleh sebab itu maka Ibu Astuti kalau mau mengangkat anak, cari keponakan suami ibu yang perempuan. Supaya nanti ketika dia akil balik, dia perempuan dengan ibu, sama-sama perempuan, dengan suami ibu dia mahram karena keponakan suami ibu. Tapi kalau ibu ingin mengadopsi anak laki-laki, cari keponakan ibu. Karena nanti kalau dia remaja, dia dengan ibu mahram karena keponakan ibu, anak saudara ibu. Dengan suami ibu dia sama-sama laki-laki. Jangan cari berapa banyak orang awalnya anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Tak 1-2 kejadian nikah sama anak angkat. True story, kisah nyata. Ditanya orang, kenapa bapak nikah sama anak angkat bapak? Waktu dulu kuangkat, umurku 40. Umur biniku 40. Anak ini kecil. Sekarang aku 60. Anak ini sudah semester 4. Biniku sudah qalu innalillah. Hati-hati. Oh, enggak mungkin lah Pak Ustaz, udah macam anak kami Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Waspadalah. Tapi jangan gara-gara cerita saya ini, yang sudah mengangkat anak angkat lalu saya dianggap provokator merusak. Tetap hubungan baik, tapi tetap jaga yang 3. Yang sekarang punya anak angkat, yang di rumah, tetap jaga hubungan baik.
nama, ud'uhum li'abaihim. Nabi Muhammad SAW menjadi tegur Allah. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak si Zaid. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Panggil nama aslinya Zaid bin Harisah. Menikahlah Zaid bin Harisah ini dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Dalam hukum jahiliyah, tidak boleh seorang bapak angkat menikah dengan istri anak angkat. Dibatalkan Allah hukum jahiliyah ini. Bercerai Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy, menikah Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy untuk membatalkan hukumnya. Yang kedua, memang betul sayang ibu ke anak angkat itu, bapak sayang, kasih dia hibah. Tapi jangan wasiatkan semua harta ke dia. Itu zalim, haram. Yang ketiga yang paling berat nih, mahram. Kalau duduk di rumah, ya duduk-duduk. Ibu pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, pakai kaos kaki, duduk. Ini perlu diperhatikan. Nampaknya sepele, tapi bisa menjadi masalah. 3, Ibu Nina. Ustadz, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid di 10 terakhir Ramadan? Tak adil Tuhan tuh Pak Ustadz. Laki suami enak betul lah dia. Bisa sholat, kami tak bisa sholat. Bisa baca Quran, kami tak bisa baca Quran. Bisa dia sholat, kami tak bisa sholat. Bisa dia iktikaf, kami tak bisa. Bisa dia kawin lagi, kami tak bisa. Satu, Ibu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. 2. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dibaca itu, jarak kita dengan surga dekat, cuman satu aja penghalangnya. Apa itu? Mati. Jadi, iya, ibu tak jadi masuk surga karena belum mati. Kalau mati, masuk. 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 4. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyra darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. 5. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibu amalkan ini. Berapa Pak Ustadz? Inilah jamaah nih, udah dikasih, itu amalkan aja. Dan jamaah ini ditanya berapa? Nanti kita bilang 1000, banyak kali. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak tidur malam sebelum bertasbih alfa uqdah. Alfa 2000. Alfun 1000.
Alfani 2000. Kenapa nunnya hilang? Mudhaf ilaih. 2000 uqdah, simpul tali. Tali itu disimpul. Tali disimpul 2000. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak sanggup saya 2000 Pak Ustaz. 1000. Tak sanggup 1000, 100. Ada tasbih 100. Ini 100, 100, 100, 100, 100. Itu Ibu Nina. Pak Rizki, Ustadz bagaimana cara menasihati sahabat kita salah karena khawatir nanti tersinggung. Akhirnya persahabatan kami menjadi tak baik. Bapak pilihannya dua. Bapak jaga hati dia sehingga diam dia buat dosa, tapi Bapak ikut menanggung dosanya. Atau Bapak kasih tahu dia, berhenti dia. Aku minta kau berhenti pakai sabu nih. Kalau kita masih mau berkawan, berhenti kau pakai sabu. Atau Bapak senangkan hati dia. Kau mau pakai, pakailah, tapi pakai bismillah dulu ya. Tak bisa. Ada masanya kita tegas. Segan saya Pak Ustadz, share ceramah Ustadz. Share ceramah Ustadz yang lembut-lembut dulu. Agim. Ada. Tengok dulu berubah tak dia? Tak juga berubah, agak naik sedikit. Babe Haikal. Tak juga. Mulai masuk Ustadz Yahya Walone. Tak juga. Apa boleh buat? Masuklah Gus Nur. Masuk Mahir, Ustadz Mahir Tualiwi. Lima, Pak Mardin Sah terakhir. Ustadz, apa batasan bersahabat dengan wanita yang tak mahram? Tak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram. STM, sahabat tapi mesra. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Ingat cakap saya. Tidak ada persahabatan dengan orang yang tak mahram. Persahabatan dengan yang tak mahram 20 tahun yang lalu sudah hilang. Orang pergi ke hutan. Katanya ular yang paling berbahaya itu ular bakau. Di hutan bakau. Pergi ke hutan bakau. Kalau kita digigit ular bakau, potong. Kalau udah digigit ular bakau, potong. Tup. Kenapa? Karena kalau tak dipotong mengalir bisanya ke tangkai jantung, mati. Saking bahayanya ular bakau. Putus. Ujung jari yang putus tadi diletakkannya di atas pelepah bakau. Alhamdulillah selamat hidup. Besok pagi lagi mencarikan, sesudah seminggu, 2 minggu, sebulan, udah kering. Tak busuk jariku tadi. Saking banyaknya bisa di situ, tak busuk. Coba-cobakan lagi. Coba-cobakan lagi. Mengalir dia lagi. Mati. Itu kisah tuh iktibar. Cerita apa itu? CLBK. Dulu sama-sama SMA. Sama-sama SMA. Rupanya ular bakau nih takut, tuh putus. Dia nikah sama laki-laki lain, kita udah selesai. Akhirnya apa sekarang? Grup reuni. Apa kabar? Nih, jadi kita buka bersama. Mohon maaf, sekarang nggak bisa buka bersama karena ada corona ini. Jadi gimana? Nah, jadi kita ketemu-ketemuan aja. Kau tak banyak berubah macam dulu juga ya. Iya. Coba kau kirim gambar laki kau, abang mau nengok. Tengok ya. Kasihannya nasib kau ya. Macam uak laki kau gitu ya. Itulah bang laki ku bang. Udahlah pampangnya begini, tak berduit pula. Terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada persahabatan dengan perempuan yang tak mahram.
Itulah kaji kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.